Oke ya. Ini sudah, nanti kalau soal pengetahuan tadi udah tahu ya, berarti kan kompetensinya banyak ya, punya mengerti produk knowledge-nya harus bagus, semua aspek bagus ya, ngerti pergudangannya, ngerti komunikasi. Nah, oh ya, yang penting juga teman sekalian ya, orang gudang harus punya kemampuan komunikasi efektif dan juga kemampuan koordinasi. Karena apa? Dia fungsi perannya, kontrolnya harus kuat. Kalau operationnya gampang, nggak susah kok pergudangan, tinggal terima, bongkar, jelas ya, masukin ke sistem, taruh, lalu ada minta, panggil, ambil lagi, kirim lagi. Tapi yang paling susah orang gudang adalah lemah di kontrol. Males kontrol. Kalau sudah males kontrol, ini kontrolnya ke macam-macam ya. Kontrol ke user, kontrol internal. Jadi kontrol eksternal, kontrol internal kita. Nah, internal kita masalahnya kita sering males. Itu saya tahu karena saya orang gudang juga gitu ya. Karena banyak itemnya Pak, ya udah dicicil lah gitu ya. Sekalian ya. Oke, nah sekarang konsepnya ya, kita cepat ya. Karena sudah tahu, saya lihat kan Bapak Ibu sudah punya pengalaman semua nih. Saya akan cepat materinya, nanti kalau ada case-case, langsung Bapak Ibu share ya. Ya, saya tidak menganggap Bapak Ibu kosong. Ada sudah pengalaman baik, langsung tes case. Nah ini hanya teori-teori saja, nanti saya akan jelaskan di letaknya. Jadi gudang itu jelas ya. So, bangunan kan gitu ya, penyebaran dan seterusnya ya. Paling baik di sini, memang jenis barang di sini ada banyak. Tadi kita tanya gudang mana, gudang apa? Kok gudang chemical, gudang apa? Gudang raw material kah, gudang work in process kah, atau gudang finished good? Tentu nanti handlingnya beda-beda. Yang memang paling sulit tuh gudang raw material gitu ya. Raw material itu banyak banget, apalagi gudang namanya MRO. MRO tahu ya? Untuk bentuk-bentuk spare part. Di sini ada nggak teman-teman yang bagian MRO? Spare part? Pak Langgeng ya? Pak Langgeng dibagi spare part ya? Raw material. Raw material. Oke, ada yang bagian spare part? Material repair and operation sini? Ini saya pernah menangani di Suto Petroleum ya. Ya ampun, 5.000 item teman-teman kalian. Lumayan mabok juga ya. Nah, tapi kan canggih kalau di petroleum ya. Udah tinggal ngatur semua. Dan orangnya sedikit, nggak banyak. Makanya penting banget ya ke sistem ini, harus bagus ya. Semua sudah digital semua. Pakai barcode-nya, udah pakai RFID ya. Sudah pakai RFID. Keren banget ya. Keluar udah cek semuanya. Jadi barang itu nggak boleh keluar kalau nggak sudah Vivo. Begitu masuk di scan, nggak bisa. Ini nggak boleh masuk. Jadi nggak bisa di scan. Masuk lagi ke gudang. Jadi orang-orang yang sering error kan kadang sudah males tuh. Ya males ngapain? Males, ini Vivo kan. Udah yang deket yang diambil. Padahal itu barang yang baru datang. Padahal barang yang lama masih ada gitu ya. Nah kalau dengan RFID itu ya, radio frekuensi itu ya, dia nggak bisa masuk input. Kalau enggak sudah Vivo-nya. Keren banget misalnya ya. Tapi nanti Anda bisa lah gitu ya. Oke. Kalau saya lihat tingkat kerumitan paling tinggi adalah memang pengalaman kerja ya. Ini spare part-nya kecil-kecil, banyak banget, sering banyak hilang selisihnya ya. Lalu yang kedua, raw material. Nah ini raw material kan variasi tergantung industrinya ya. Kalau WIP, ini masih gampang ya, gudang ini masih sederhana. Kan udah berbentuk jadi, apalagi finish good. Nggak terlalu rumit ya. Nah itu kalau apalagi ETK ini masih gampang lah ya. Sekali ini pengalaman saya. Tapi lagi-lagi kita suka belajar ya, seperti itu sekalian. Nah, juga dari segi pergudangan juga harus diperhatikan ya, MSDS-nya ya, material safety data sheet-nya ya, padatkah, cairan. Nah, ini orang gudang ini teman-teman ya, harus paham banget ya, jenis barangnya, kerasnya, beratnya, ringan. Jangan sampai nanti barang berat, nggak tahu berapa beratnya, ditaruh di rak, raknya melewat gitu ya. Banyak kejadian nih. Saya banyak bilang, ini kok orang gudangnya aneh banget, sampai gudangnya, raknya dia jadi melewat gitu ya. Karena bebannya dia nggak lihat tuh besi ditaruh di gudang, padahal kapasitasnya hanya, kan harus jelas ya, rak itu hanya kekuatannya, nahannya misalnya 100 kilo, ditaruh yang 15 kilo, ya melewat lah dia gitu ya. Makanya orang gudang di zaman tahun 90, tahun 2000 udah dipertegas, nggak boleh lagi orang-orang buangan. Memang orang-orang terdidik, yang ngerti produk, yang ngerti barang, yang ngerti karakteristik barang. Wah, trainingnya harus jalan terus, karena berbahaya kalau enggak ya. Oke, nah gudang itu ada gudang operasional, perlengkapan, pemotongan dan sebagainya. Kita lihat. Nah tantangan gudang apa nih? Nah tantangannya menyangkut kecepatan dan kecepatan proses satu pesanan ya. Kayak tadi kan dari teman tadi, dari Pak Yobi, Pak gimana Pak kalau bersamaan gitu ya, ada minta, ada yang mau terima barang juga kan ya. Nah itu mah harus direncanakan. Makanya disebut di sini apa? Manajemen pergudangan. Kenapa? Berarti manajemen berarti di sini ada apa?
Ada perencanaan, ada ya koordinasi, ada pelaksanaan, dan juga ada kontrol. Maka disebut manajemen pergudangan. Jadi kecepatan seperti ini bagian dari manajemen. Lalu yang kedua tantangannya adalah presentasi kesalahan, error rates. Nanti error rate ini menyangkut juga stok, menyangkut juga pengiriman dan penerimaan. Ini banyak kesalahan kan ya. Males ngitung. Udah hitung langsung aja gitu ya. Kadang-kadang pakai kita ngambil sampel kebanyakan ya. Level inventory. Nah, ini juga tertinggi ya. Karena ini jangan takut ya teman, inventory ini levelnya kebanyakan pengaruhnya semua bagian. Letak gudang efisien nggak, efektif nggak? Nanti terkait dengan FIFO-nya gitu ya. Lalu administrasi pergudangan. Nah, sekarang kan sudah dibantu dengan digital. Kalau Anda masih manual, ya sudah resikonya error manusianya makin tinggi. Makanya sekarang ada yang pertama paling rendah menggunakan barcode. Oke. Semua sudah pakai barcode semua. Itu tingkat pertama untuk ke digitalisasi. Tingkat kedua, Anda sudah menggunakan harusnya pakai RFID. Dari jarak jauh Anda bisa nge-scan langsung, nggak perlu deket-deket gitu ya. Nah, lalu ya ini administrasi ya, semuanya Anda nggak perlu melakukan 2 kali kerja. Nah, makanya didukung dengan digital. Lalu yang terakhir tantangannya profesionalisme orang gudang. Nah ini ya, makanya dulu kan orang buangan, sekarang enggak ya, mesti orang-orang yang punya kompetensi, telah disertifikasi, telah training, telah punya mengerti. Jadi ada sertifikasi tentang apa? Tentang ilmu pergudangannya, sertifikasi tentang bahan-bahan, dia sudah training ya, tentang MSDS, harus ngerti dia, nggak boleh nanti barang racun dipegang-pegang dia. Karena orang gudang kalau level pendidikannya rendah, dia tahu itu bahan sangat karsiogenik gitu ya, atau sangat korosif, dipegang kena tangannya bisa luka. Apa yang chemical ya, industri gitu ya, ngeri banget. Tadi untungnya aja di gudang chemicalnya alumni Desakma, sekolah kimia gitu ya. Jadi dia lebih ngerti gitu. Kalau dia bidang lain bahaya banget kan bidang kimia. Oke ya. Ini pergudangan. Lalu juga pergudangan di sini harus jelas juga. Zaman sekarang ini pergudangan itu punya peran strategis, yaitu bisa galak dia. Gonggong terus. Fungsi kontrolnya harus kuat. Jangan diem, jangan jadi korban, teman sekalian ya. Makanya ketegasan orang gudang akan menentukan prestasi perusahaan. Kalau Anda lemah orang gudangnya, lemahlah semua proses Anda. Gitu ya. Nah, lalu tadi yang inventory ya, udah jelas ya. Ini kunci pertama ya. Karena inventory ini pengaruh dari semua bagian. Oke ya. Nah, inventory itu ada banyak ya, dari inventory dari supplier. Makanya dengan konsep supply chain, nah itu misalnya baik-baik ya. Supply chain itu memaksa apa? Memaksa raw material itu ada di gudang customer. Itu dulu konsep supply chain ya. Memaksa raw material ada di gudang suppliernya. Waktu diminta di call, baru dia dikirim. Jadi fresh from the open gitu ya. Nah, dengan langsung masuk ke proses, ke sistem, atau ke rangkaian produksi Anda. Itu supply chain. Juga apa tujuannya? Untuk zero inventory di raw material targetnya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman yang di grupnya Astra gitu ya. Makanya grup Astra memaksa semua suppliernya itu menyimpan stok gitu ya. Lalu grup Astra sendiri tidak melakukan quality control lagi, tapi namanya quality assurance. Artinya apa? Supplier menjamin bahwa yang masuk ke line produksi dia telah bisa dengan baik. Begitu nanti ada error ya, berapa yang berproduksi itu ganti rugi. Makanya sudah bukan lagi di QC, untuk raw material tidak lagi QC lagi, tapi sudah QA. QA itu sudah dilakukan oleh pihak internal suppliernya. Keren kan ya? Jadi gudangnya makin kosong. Jadi gimana caranya? Dia menggunakan digital, daftar antrian, langsung masuk ke bisnis prosesnya. Lalu orang gudang ngapain? Tinggal melakukan pencatatan. Enak kan ya? Sifatnya apa? Berarti administratif. Keren ya. Kecuali nanti terjadi ada trouble, baru Anda punya gudang cadangan sementara. Jadi gudang itu raw material makin sedikit. Nah, kalaupun terpaksa, tapi sifatnya apa? Gudang in process namanya. In process, ya. Nah, begitu masuk in process, baru di sini ada jabatan namanya quality control dari internal perusahaan. Kenapa? Untuk ngitung finish good-nya. Karena ini menyangkut kita ya.
Finished good-nya. Nah, maka ada gudang finished good di sini ya. Baru nanti ada kirim ke retail inventory, ke consumer dan seterusnya. Nah, ini inventory flow-nya. Lalu gimana dong? Nah, ini teman-teman yang mesti dipahami orang gudang, memang orang gudang tidak ada korelasi langsung kepada persediaan. Karena konsep persediaan ini efek dari bagian sales marketing, efek dari PPIC, efek dari procurement, efek dari bagian production. Ini 4. Dan juga efek dari finance. 5 ya. Nah, di sinilah orang gudang harus tahu. Halo, Assalamualaikum Mas Febri. Siang Mas. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ada barang di gudang? Pertama berarti Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini konsep dasar. Anda sebagai orang warehouse paham bahwa ada persediaan di gudang itu untuk maksimum servisnya. Nggak boleh customer kita tidak puas dengan servis kita, itu tujuannya. Ya, yang kedua, ya persediaan itu untuk low cost plan operation tadi ya. Orang produksi kan punya namanya berapa minimum produksinya. Nah, itu low cost operation ya, supaya dia bisa kebutuhannya gitu ya, semurah mungkin. Nah, tujuan ketiga untuk meminimumkan namanya investasi di bidang inventory. Makanya ini kan begitu bicara investment, berarti ini kan uang perusahaan. Disinilah kalau nanti di bidang ilmu keuangan, ilmu finance, inventory ini menjadi crucial. Contoh sekalian ya. Untuk di bisnis seperti baja, itu aset perusahaan, uang perusahaan itu 70% itu terbenam di inventory. Ya. Industri yang lain-lainnya otomotif sekitar 50%-an. Nah, saya nggak tahu industri Anda berapa persen, Pak, dari investasi di perusahaan Anda. Ya. Oke, saya mau sharing dulu teman-teman. Teman-teman sudah ada yang tahu belum? Berapa biaya investasi inventory Anda? Pernah tahu nggak? Berapa proporsi? Belum, Pak. Siapa yang sudah tahu? Nah, itu bisa dilihat di laporan keuangan, financial report. Berapa persen? Gitu ya. Komposisi inventory di keuangan perusahaan Anda. Nah, umumnya kalau manufacturing, serendah-rendahnya ya, itu 30-40% serendah-rendahnya. Yang paling tinggi adalah bisnis yang namanya terkait dengan baja. Baja itu gede banget, tinggi banget. Gitu ya, baja ya. Bapak-bapak, Ibu cek. Itulah kenapa makanya orang pada melotot terhadap inventory. Kenapa orang keuangan langsung berteriak, kenapa itu inventory-nya tinggi banget gitu ya. Kan itu keuangan, karena efeknya ke apa? Ke cash flow-nya perusahaan. Apa? Terhadap aliran darahnya perusahaan. Kalau banyak uang numpuk di gudang, berarti itu membuat terhambat, menjadi plugging ya, sumbatan. Darah nggak lancar, kena serangan stroke. Stroke itu bisnisnya bisa stop, collapse, gitu ya. Makanya orang gudang lah yang harus terus-menerus kasih sinyal, ini gudang udah numpuk nih, terus setiap hari kontrol bagus terus ya. Walaupun Anda bukan pengambil kebijakannya, tapi Anda membantu perusahaan melakukan apa? Kontrol. Oke ya. Ada yang mau sharing? Oke ya. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi untuk sekalian. Jadi di sini kita lihat ya perannya. Jadi kenapa ada inventory pet Anda? Tujuan setelah. Nah, yang berikutnya adalah dalam rangka antisipasi. Oh, gudang Anda nih. Jadi Bapak Ibu, setiap titipan barang di tempat Anda, wajib Anda ketahui historicalnya. Untuk apa sih barang itu taruh di tempat saya? Harus jelas identifikasinya. Apakah dalam rangka stok rutin, antisipasi, wah ini ditambah stoknya karena antisipasi mau terjadi nanti mau lebaran, atau terjadi karena nanti ada harga naik. Nah, Bapak-bapak, Ibu, ketika ada lonjakan inventor di gudang Anda wajib tanya, cari tahu, jangan diem aja. Ya, ini alasannya atau alasannya. Bapak langsung catat, gitu ya. Yang kedua, memang inventory itu karena ada fluktuasi, jadi dia seperti shock breaker untuk nahan gejolak pasar, gitu ya, pasar ya. Nah, tetapi di era pandemi ini teman sekalian ya, era pandemi ini dan resesi ini,
biasanya gejolaknya Bapak harus kontrol baik-baik nih. Ini kemungkinan besar banyak orang yang terjadi overstock. Ini dugaan saya teman-teman sekalian ya. Industri-industri yang tidak cepat melakukan antisipasi, tidak cepat melakukan riset, akan bahaya di inventorinya. Ya, makanya Bapak Ibu, mari sama-sama kita menggonggong, kita berteriak gitu ya. Nah, yang kedua, lot size. Ini biasanya alasan ini disampaikan pertama oleh bagian procurement. Padahal Anda butuhnya hanya 10 pieces. Tapi procurement dipaksa beli oleh suppliernya 50 pieces. Nah, di sini berarti apa? Ada efek kelemahan dari procurement dalam negosiasi. Korbannya di mana? Gudang Anda. Padahal 40 dari butuh 10 dikirim 50, memang sih murah, tetapi barang itu menjadi barang mati. Makanya Bapak Ibu wajib tahu kenapa ada stok di situ. Wajib kontrol. Oh gitu Pak ya? Iyalah. Jadi Bapak bisa tahu historis tiap produk. Jadi sekarang kan ya, orang gudang harus tahu historis tiap produk yang dititipkan ke Anda. Kalau Anda tidak tahu historisnya, berarti Anda korban. Berarti Anda tanda kutip hanya jadi levelnya, tanda kutip ya, mohon maaf, kuli. Mulai hari ini Anda belajar dari saya, Anda harus galak, harus tahu kenapa barang itu dari tempat saya. Harus tahu keterangannya. Apa karena lot size, karena kesalahan dari procurement, salah beli minta 10 dikali kasih 50, akibatnya Anda punya 40 stok, dan itu nggak mungkin dipakai lagi, misalnya gitu ya. Atau karena orang produksi. Karena alasan bikin apa? Maksimum apa kapasitas. Bapak harus tahu, gue harus tahu. Ini dulu ya kata kunci. Ini kontrol, fungsi kontrol kita ya. Nah, Bapak Ibu lebih tahu. Ini masalah lot size. Atau masalah transportasi. Karena masalah COVID ini, pandemi ini membuat jadwal kapal, jadwal pesawat itu berkurang. Boleh-boleh aja. Oke ya. Jadi kesimpulan saya pertama, Bapak Ibu sebagai profesional ya, wajib mengidentifikasi setiap barang-barang Anda. Pertama secara kategori, deskripsi, itu wajib ya, itu kan paling sederhana. Yang kedua adalah alasan barang itu kenapa masih di stok Anda. Oke, saya mau diskusi teman-teman. Baik, saya mau diskusi dengan Anda sekarang. Siapa yang mau sharing ke saya? Siapa di sini yang sudah tahu alasan-alasan stok di barang Anda? Kenapa ada stok di gudang Anda? Idealnya gudang itu kosong. Terus kalian ya, kalau Anda tanya secara literatur ke saya, idealnya gudang itu kosong. Tetapi produksinya lancar, itu kerennya. Gudang kosong, produksi lancar, customer puas. Nah, dia gudang kosong, zero inventory, produksi lancar, customer puas. Berarti kalau ada stok di gudang Anda, itu pertanyaan besar buat saya.